Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Queen Syafa Azrilia Putri. Di video kali ini, aku akan membahas tentang MAC address, IP address, dan ARP table dalam jaringan komputer. Di sini, kita bakal belajar pengertian, perbedaan, dan fungsi, serta praktek kecil dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung aja kita mulai ke materinya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, aku akan bahas tentang MAC address. Jadi, MAC address itu adalah singkatan dari Media Access Control Address, yaitu alamat unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan seperti laptop, HP, atau router. Alamat ini ada dalam kartu jaringan atau NIC, dan bentuknya kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Contohnya seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. MAC address ini bersifat tetap karena dibuat langsung oleh pabrikan dan dibuat untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal. Jadi, gampangnya, MAC address itu seperti sidik jari dari sebuah perangkat. Oke, di sini ada struktur MAC address. Yang pertama disebut dengan OUI atau Organizationally Unique Identifier, yaitu menunjukkan pabrikan perangkat, sedangkan yang satunya lagi disebut dengan Network Interface Controller Specific. Jadi, MAC address ini terdiri dari 6 bagian atau 48 bit. Nah, yang belakang adalah identitas khusus dari perangkat tersebut. Jadi, kombinasi keduanya membuat setiap MAC address itu unik di seluruh dunia. Oke, pada tabel ini kita bisa melihat perbedaan antara MAC address dan IP address. MAC address ini adalah alamat fisik dari hardware, bekerja di layer 2 atau data link dan sifatnya tetap. Sedangkan IP address adalah alamat logis, bekerja di layer 3 atau network dan bisa berubah sesuai jaringan. Untuk fungsinya, MAC address digunakan untuk mengenali perangkat di jaringan lokal, sedangkan IP digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Jadi, keduanya saling melengkapi dalam proses komunikasi jaringan. Nah, yang terakhir ada yang namanya ARP table. ARP table ini adalah daftar yang berisi pasangan antara IP address dan MAC address. Daftar ini disimpan di perangkat seperti komputer atau router. Fungsinya untuk mencocokkan IP dengan MAC address dalam jaringan lokal. Karena saat perangkat ingin mengirim data, dia harus tahu MAC address tujuan, bukan hanya IP address. Jadi, ARP table ini seperti buku kontak yang menyimpan siapa punya IP dan MAC berapa. Oke, setelah aku sudah memaparkan penjelasannya atau materinya, sekarang aku akan masuk ke praktek dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini aku akan membuat dua jenis topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memahami cara kerja ARP table, MAC address, dan komunikasi antar perangkat. Yang pertama, aku membuat topologi sederhana menggunakan dua PC. Masing-masing PC aku beri
IP address, yaitu PC0 menggunakan IP address 10.10.10.1, PC1 pakai IP address 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Nah, kedua PC ini aku hubungkan menggunakan kabel cross karena perangkatnya sama, jadi memakai cross. Setelah itu, aku mau tes menggunakan command prompt, yaitu ping 10.10.10.2 dan hasilnya reply prompt. Setelah ini, aku akan mengecek ARP tabelnya apakah sudah ada atau tidak. Dengan cara aku ketik perintah ARP -A. Dan ini di sini ada internet address-nya, yaitu IP address-nya dari PC1 itu 10.10.10.2, dan ada physical address-nya, yaitu atomic address-nya 00E0.F960.E8B0 dan tipenya dynamic. Dynamic itu artinya otomatis karena physical address ini, atomic address ini sudah otomatis dari pabriknya. Seperti itu. Lalu aku mau lihat informasi dari perangkat ini dengan cara ketik if config/o. Nah, di sini sudah terlihat bus Ethernet 0 atau PC 0 di sini. Physical address-nya itu ini, atau MAC address-nya itu adalah ini 00C.CF96D581. Oke, sekarang aku mau tes yang PC1. Sama kayak tadi, ping 10.10. Hasilnya reply prompt. Aku juga mau tes ARP tabelnya. Dan sama di sini juga dynamic. Lalu if config dan di sini juga sama ya. Oke, sudah itu aku akan masuk ke mode simulation. Ini aku besar mas ini. Terus aku akan kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, itu udah ada ICMP ya. Coba. Lalu aku akan mengecek lagi ARP tabelnya. Sini ketik lagi ARP minta. Itu masih ada ya, dan sekarang aku mau hapus ini supaya bisa masuk nanti ke tipe ARP-nya. Itu ARP min D. Itu terhapusnya, langsung ARP atas lagi min A. Nah, sekarang udah nggak ada ARP-nya. Sekarang kita hapus yang PC1 juga.
yang PC1 juga ARP-nya sudah terhapus. Oke, setelah ini aku play. Oke, kita pause dulu. Di sini terlihat bahwa sebelum mengirim data, perangkat akan melakukan ARP terlebih dahulu untuk mencari MAC address tujuannya. Setelah itu, ketika semuanya sudah saling berkomunikasi, akan berubah lagi menjadi ICMP, yang artinya mereka tuh saling merespon gitu. Kita coba cek dulu yang ini deh. Oke, di sini tuh masih tulisannya tuh FFF seperti ini. Nah, kita cek sekarang yang ICMP. Nah, sekarang di ICMP sudah ada di in layers dan sudah tidak ada FF-nya. Nah, sekarang sudah ada MAC address dari PC0 dan PC1. Nah, kita coba lihat dulu ya, kita cocokkan dulu MAC address-nya apakah benar seperti ini atau tidak. Cocokkan dulu MAC address-nya dulu deh. Di sini PC1 itu 00 F960 8B0. Oke, yang ini sudah benar. Sekarang PC yang 0. Oke, di sini PC 0 yaitu 00C titik CF96 titik D581. Oke, di sini MAC address-nya sudah cocok, jadi sudah sambung juga satu sama lain. Nah, setelah MAC address ditemukan, barulah data dikirim menggunakan ICMP dan komunikasi ini tuh berhasil. Jadi arti dari ICMP yang terakhir itu data itu komunikasinya itu berhasil. Nah, setelah itu dan status dari ini statusnya itu adalah sukses. Tadi sebelum kita melakukan label ini tuh statusnya itu in progress. Selanjutnya aku akan membuat topologi kedua menggunakan 1 switch dan 4 PC. Di sini ya sudah ada topologinya 1 switch dan 4 PC. Setiap PC itu dihubungkan ke switch menggunakan kabel straight. Kemudian masing-masing PC aku beri IP address dari 10.10.10.25 sampai 28 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, sekarang aku masuk ke switch dulu nih, ke menu CLI. Enable, ketik show interface. Jadi show interface ini untuk melihat status yang ada di setiap port. Nah, di sini lihat, di sini ada port Ethernet 0/1. Ada, aku akan ketik show MAC address table. Dan di sini sudah terlihat. Dan di sini belum ada ini ya, belum ada portnya. Memang awalnya itu tabnya masih kosong karena belum melakukan komunikasi ya. Jadi sekarang kita mulai untuk komunikasinya. Cara pertamanya itu aku akan masuk PC. Salah satu aja, aku akan masuk PC ini deh.
PC 2 ke command prompt. Langsung aja aku ketik ip config /o. Nah, di sini untuk aku lihat informasi dari perangkat ini, itu physical address-nya 00A, 00A, F3, 04, 22E. Nah, IP address-nya 10.10.10.27 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, setelah itu aku masuk ke mode simulation seperti ini. Dan aku akan coba pesan dari PC 0 dan PC 3 saja. Dan kita play. Oke, kita pause dulu. Nah, saat proses ini berjalan, terlihat bahwa switch melakukan broadcast ke semua port untuk mencari tujuan karena belum mengetahui MAC address yang dituju. Jadi, kenapa tadi ada tanda silang di sini di PC1 dan PC2? Karena PC 0 itu emang nggak mencari PC1 dan PC2, MAC address dari PC1 dan PC2. Karena PC1 ini mencari MAC address dari PC3. Jadi hasilnya PC1 dan PC2 ini ada tanda silang gitu. Saya lagi. Nah, di sini sudah mengirim di 0 ke switch, lanjut ke PC3. Di sini sudah terlihat juga ICMP, tandanya PC 0 dan PC 3 itu sudah saling berkomunikasi, sudah saling tahu ya. Oke, fokus dulu. Nah, setelah PC 3 merespon, switch mulai menyimpan MAC address dari setiap perangkat ke dalam MAC address table. Ini. Di sini kita lihat dari sini ya. Nah, di sini emang terlihat ya bahwa di pas itu switch 1, terus switchnya itu PC 2 dan destination itu masih broadcast ya di sini. Awal-awal itu masih broadcast karena switch mengirimkan informasi ke semua perangkat. Jadi di sini tuh di sini MAC address dari PC 3 itu belum ketahuan karena PC 0 itu belum tahu nih ada di mana posisi PC 3. Di sini juga sama, jadi masih FFF. Dan kita lihat sekarang PC 0 yang terakhir nih, yang ICMP. Nah, sekarang yang terakhir, yang ICMP terakhir, bisa dilihat di sini sudah ketahuan nih MAC address-nya karena sudah saling merespon dari PC 0 ke PC 3 melalui switch gitu. Dan ketika semuanya sudah ICMP seperti ini, otomatis status yang ada di sini itu successful, yang tadinya in progress jadi successful karena setiap PC yang diberi pesan, jadi PC 0 mengirim pesan ke PC 3 sudah selesai merespon dan akhirannya ICMP, pasti status ini adalah successful. Nah, sudah ini setelah komunikasi ini berhasil, aku akan cek kembali label yang ada di switch tadi. Nah, di sini sudah terlihat sudah terisi MAC address atau tabel ini sudah terisi. MAC address dari Post Ethernet 3 kelas 1 itu ini
00 C CF62.DE83 dan seterusnya dynamic, tipenya dynamic. Nah, sekarang yang FA01 itu 00C.96.85.D581. Oke guys, jadi ini sudah melakukan praktek ARP table di aplikasi Cisco paket Tesa. Dari percobaan ini, kita bisa memahami bahwa switch akan belajar MAC address secara otomatis dan menyimpannya, sehingga komunikasi berikutnya menjadi lebih cepat tanpa perlu broadcast lagi. Oke guys, jadi dari pembahasan tadi, kita bisa tahu bahwa MAC address, IP address, dan ARP table memiliki peran penting dalam jaringan komputer dan saling berhubungan satu sama lain. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih memahami materi ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks, old pal. Charge! Never jump into a pile of leaves with a wet sucker.